Kakek Utis berusia 70 tahun hidup bersama cucunya bernama Ujang yang berusia 7 tahun. Ujang mengidap penyakit misterius yang membuatnya tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Sehari-hari, kakek berkebun dan mereka hidup bergantung pada kebun. Ujang telah terbaring selama 1 bulan dan kakek merasa kebingungan karena berbagai ramuan herbal tidak membuatnya sembuh. Setiap malam, kakek berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk agar Ujang bisa sembuh. Keesokan harinya, saat kakek sedang di kebunnya yang memiliki banyak tanaman seperti singkong, mangga, dan padi, dia mendengar suara seorang anak memanggilnya. Kakek mencari asal suara itu dan menemukan seorang bocah laki-laki terjatuh meminta tolong. Tanpa ragu, kakek langsung menolongnya. Melihat bocah itu mengingatkannya pada Ujang yang sakit di rumah, kakek meninggalkan bocah itu sebentar dan kembali dengan membawa singkong dan mangga. Ujang, makanlah ini, kata kakek. Terima kasih, kek. Kakek berkata, kamu membuat kek ingat pada cucumu yang sakit di rumah. Bocah itu menatapnya serius dan berkata, lihatlah nanti malam, Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya. Hah, apa maksudmu, nak? Tanya kakek heran. Namun bocah itu hanya diam dan pergi dengan pamitan. Kakek tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan bocah itu, dan dia melanjutkan pekerjaannya di kebun. Saat hari mulai sore, kakek pulang ke rumah, menyiapkan makan malam. Dan dengan lembut menyuapi Ujang sambil berkata, nak, kamu pasti akan sembuh. Ujang hanya bisa menatapnya dengan mata berair, menahan tangisnya. Malam itu, kakek bermimpi, dia di kebun dan tanpa sengaja memukul seekor kancil putih. Ketika hendak mengambilnya, muncul ular hitam yang membuatnya ketakutan dan pergi menjauh. Namun ketika kembali, kancil dan ular itu sudah tidak ada. Kakek kemudian mengikuti jejak kancil itu yang mengarah ke sebuah goa, di mana ada cahaya putih yang menyinari air di dalamnya. Meskipun ingin masuk, kakek tidak berani dan dia hanya diam di luar goa, melihat kancil itu minum air itu dan tiba-tiba sembuh dari lukanya. Mendengar ayam berkokok membuat kakek terbangun dari mimpinya. Dia merasa pengalaman itu sangat nyata, tetapi kakek tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan aktivitas berkebun. Saat sedang mencangkul, tiba-tiba muncul kancil dan terkena cangkulannya, membuatnya tidak bisa bangun. Kembali muncul ular hitam yang membuatnya terkejut dan ketakutan, sehingga kakek mundur dengan wajah penuh kekagetan, mengingat mimpi semalam. Namun, ketika kakek mendekati ular dan kancil itu sudah tidak ada, dia melihat mereka berdua menuju goa. Meskipun ragu, kakek tidak mengikuti mereka. Kemudian, bocah yang kemarin ditolongnya muncul dari arah goa dan mendekatinya. Apa yang membuatmu ragu, kek? Tanya bocah itu. Apa, nak? Kakek heran, tidak mengerti bagaimana bocah itu tahu tentang keraguannya. Bocah itu kembali berkata, Tuhan yang Maha Pengasih mendengar doamu, kek. Dia telah menunjukkan jalan. Jangan ragu dan takut, ujar bocah itu dengan yakin. Kakek terdiam, heran dengan kata-kata bocah itu. Tanpa banyak berkata, kakek hanya mengangguk sebagai tanda setuju. Dia kemudian mengikuti jejak ular itu ke sebuah goa di sekitar situ, masuk, mengambil air yang disebutkan bocah tadi, dan segera pulang. Kakek langsung memberikan air dari goa itu kepada Ujang. Tiba-tiba Ujang langsung bangun dan memanggil kakek. Kakek dengan haru melihat cucunya bangun, campur aduk antara sedih dan senang melihat Ujang kembali sehat. Mereka berpelukan dan kakek mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena memberikan petunjuk kepadanya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Rezeki Moms. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.